Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Memang penting membahas Piala Dunia U17 yang bertuan rumah di Indonesia. Namun hal ini tak kalah menariknya lagi. Setelah cukup beberapa lama kita tak mendengar tentang berita Timnas Senior. Namun kini Timnas Senior muncul lantaran akan menghadapi Irak yang notabene ranking FIFA-nya jauh di atas Timnas Indonesia. Ya, tanpa kita sadari Timnas Senior telah terbang ke Irak guna akan melakoni pertandingan yang amat penting yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, setelah kita tahu ada nama-nama pemain bintang yang telah berada di Irak, seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat, serta pemain Abror Saina Patinama tertangkap kamera telah menjajal training center Irak. Lantas seberapa besar Timnas Indonesia mempersiapkan dan meraih 3 poin sempurna melawan Irak? Ya, secara ranking FIFA, Indonesia memang jauh berada di bawah Irak. Irak menempati peringkat ke-68, sedangkan Indonesia sendiri berada di posisi ke-145 ranking FIFA. Bukan tak mungkin kita bisa mengimbangi Irak bahkan bisa mengalahkan Timnas Irak. Jika optimisme, kerjasama serta taktik yang brilian dan berjuang sungguh-sungguh, punya mental yang kuat, maka akan memudahkan timnas Indonesia bisa mengimbangi Irak bahkan bisa mengalahkan Irak jika melihat skuad Indonesia yang seperti ini. Di mana kita tahu banyak pemain Timnas Indonesia senior yang berkarir di luar negeri dan memantapkan kualitasnya bersama Timnas Indonesia. Bukan hal yang mustahil jika asuhan Sintayong bisa menampilkan penampilan terbaiknya bersama Timnas Indonesia. Ya, diketahui Timnas Indonesia telah bergabung di grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Kali ini bermarkas di Stadion Irak yaitu Basra, di mana Timnas besutan Sintayong bakal mendapat teror dari 65.000 supporter memadati stadion tersebut. Yang diketahui tiket telah habis terjual alias sold out, di mana pemain Irak Hussein Ali mengatakan bahwa laga melawan Indonesia antusias dengan melihat klaim tiket yang telah habis. Bermain di Stadion Internasional Basra selalu membuat kami optimistis. Lokasi itu menjadi saksi mata ketika kami meraih kemenangan di Piala Teluk dan juga disaksikan fans dalam jumlah besar sekitar 65.000 pendukung. Kami berjanji kepada para fans untuk memberi segala yang kami punya demi impian lolos ke Piala Dunia. Ucap Ali Hussein seperti dikutip dari Win-Win. Ya, mengenai rekor pertemuan sendiri, Timnas Indonesia juga kerap kesulitan menghadapi Irak. Dikutip dari Transfermarkt, Timnas Indonesia telah berjumpa dengan Irak sebanyak 6 kali. Dari 6 laga tersebut, skuad Garuda meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Kemenangan Timnas Indonesia atas Irak terjadi 55 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1968. Meski di atas kertas Irak jauh lebih diunggulkan di pertandingan ini, namun pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memiliki taktik tersendiri demi meredam Irak yang akan bertanding pada Kamis ini dan ia mengatakan, ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya. Tidak masalah nanti melawan Irak. Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Juga lawan yang berat bagi kita. Apalagi kita ini datang sebagai tamu. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin akan membuat taktik yang bisa meredam mereka. Ucap Sintayong. Ya, persiapan Sintayong sendiri tak main-main, di mana pelatih asal Korea Selatan itu telah mengirim asistennya untuk menganalisis pertandingan Irak. Dan tak luput juga Sintayong bahkan datang lebih awal ke sesi latihan guna untuk mematangkan timnas Indonesia menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, menghadapi lawan yang tak mudah di pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang amat penting. Asuhan Sintayong harus pincang setelah diketahui pemain andalan dari sektor lini tengah Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand tak ikut dalam pergelaran ini dikarenakan masih dengan pemulihan cedera yang dialaminya dan kini sedang dalam perawatan di klubnya masing-masing. Meski begitu,
Sintayong tak kalah akal. Pelatih asal Korea itu memanggil nama-nama yang cocok seperti Adam Alis yang diprediksi menggantikan Ivar Jenner. Sedangkan Ricky Kambuaya diprediksi akan menggantikan Marcelino Ferdinand. Dan kita tahu Sintayong bisa memasang formasi 3-5-2, di mana formasi ini adalah formasi andalan Sintayong yang saat itu juga dipakai untuk menghadapi Argentina pada waktu lalu. Bukan hal yang tak mungkin jika STY memasang formasi ini dengan Nadao Argawinata di posisi kiper, dengan Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Rivo yang akan mengisi posisi belakang. Sedangkan di posisi back sayap, Sintayong bisa menerapkan Saine Patinama di posisi sayap kiri, sedangkan Sandy Walsh di posisi back sebelah kanan. Di gelandang tengah sendiri, bisa memainkan Mark Klok bersama dengan Kambuaya serta Adam Alis yang akan diprediksi menggantikan Marcelino dan Ivar Jenner. Sedangkan pada posisi di lini depan, Sintayong diprediksi akan memasang Rafael Struijk di posisi sayap kiri. Sedangkan sayap kanan bisa menggunakan Witan Sulaiman jadi ops utama Sintayong dalam laga melawan timnas Irak pada Kamis nanti. Ya, 6.000 penonton bukanlah hal yang sedikit, namun terdapat pemain timnas Indonesia yang tak gentar dengan informasi media yang diketahui tiket Indonesia versus Irak telah ludes terjual. Tak terlebih timnas Irak yang mempunyai pemain bermain di Premier League dan Liga Champions. Pernyataan reporter kepada Mark Klok dan dengan tegas Jenderal Lini Tengah Indonesia. Mark Klok tak merasa sedikit pun takut dengan gebrakan Irak dan mengatakan akan menikmati pertandingan dan menyuruh semua supporter datang dalam pertandingan tersebut. Meskipun tahu bahwa mereka tak bermain di Premier League, bahkan bermain di Premier League 2. Think about the Iraqi national team. We have pro players from all over they play in the Premier League, the English Championship. What do you think about that? It's going to be a tough game or easy game? For sure, it's going to be a really tough game. I look your squad, I look your players. What you said, they come from all over the world. They have a lot of qualities. The posture is big, is strong. So for us, of course, it's going to be a difficult game. What I said before, we come here to play our best game as well, to win. But what I said, may the best team win. They have a good team, and we're going to see on the game day. Think about the Iraqi national team. Ya, jadi itulah tadi persiapan timnas Indonesia asuhan Sintayong menghadapi teror dari 65.000 penonton memadati Stadion Basra Irak melawan timnas Indonesia.